Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita terus diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan. Mudah-mudahan kita terus istiqomah sehingga kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sesuatu yang sangat berbeda karena kita berada di sebuah acara yang spesial tentunya, yaitu tanya jawab bersama LC. Ini adalah konten baru yang kami hadirkan untuk sahabat LC semuanya. Mudah-mudahan ini menambah keilmuan kita, ini menambah wawasan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Pertanyaan yang pertama, yaitu tentang bagaimana kita menolak gejolak syahwat. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui begitu banyak syahwat-syahwat yang hadir di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah dijadikan indah, telah dijadikan perhiasan bagi manusia, yaitu kecintaan terhadap syahwat-syahwat mereka. Apa sajakah itu syahwat-syahwat yang digandrungi oleh jiwa kita semuanya? Minan nisa'i, ya, dari wanita-wanita, wal banina, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta yang sangat banyak, minadz dzahabi wal fiddah, di antaranya ada emas, ada perak, wal khailil, ya, ada kuda, al musawwamati wal an'am, ya, kemudian ada ternak-ternak, ya, kemudian ada ladang-ladang. Dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dan itu semuanya sahabat LC adalah perhiasan di dunia, hiasan dunia, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang akan memberikan balasan dan tempat yang terbaik. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika beliau memberikan ulasan tentang Quran surat Ali Imran ayat ke-14 ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan di antara syahwat-syahwat yang disukai oleh jiwa kita ini adalah minan nisa, yaitu di antaranya adalah wanita. Karena kata beliau, ya, likathratin tashawufun nufus, ya, ilaihinna, dikarenakan jiwa-jiwa kita ini, khususnya untuk yang ikhwan, ya, sangat tertarik, sangat menginginkan, ya, terhadap wanita. Li'annahunna habailu syaitan, dan bahkan setan menjadikan, ya, syahwat terhadap wanita ini adalah tali untuk memberikan fitnah kepada ar-rijal, kepada laki-laki. Sehingga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, ma taraktu ba'di fitnah asyadda 'ala rijal minan nisa'i. Tidak ada fitnah yang lebih besar untuk seorang laki-laki, kata Nabi, setelah peninggalku, melainkan fitnah dari wanita. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bisa menolak dari syahwat-syahwat yang bergejolak di dalam jiwa kita ini, melainkan dengan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
kita pun tidak bisa menolak gejolak syahwat yang ada di dalam jiwa kita, melainkan dengan wal quwwatu fi taatillah. Bagaimana kita mengencangkan, menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ada beberapa tips, ya, ada beberapa langkah bagaimana kita berikhtiar untuk menekan gejolak syahwat yang ada di dalam diri kita. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah yang pertama, bagaimana kita mengatasi gejolak syahwat yang ada di dalam jiwa-jiwa kita? Yang pertama adalah dengan tadabbur Al-Qur'anul Karim. Karena ketika seseorang tadabbur Al-Qur'an, ya fa innahu shifaun. Karena di dalam Al-Qur'an ini terdapat syifa, terdapat obat. Liman fi qalbihi amradu syubhat wasyahwat. Bagi orang-orang yang di dalam qalbunya ini dikuasai oleh syubhat dan oleh syahwat. Dikuasai oleh kejahilan, dikuasai oleh keraguan, ya, juga dikuasai oleh syahwat atau hawa nafsunya. Pun demikian sahabat LC, ketika kita terus menggali, mentadaburi Al-Qur'anul Karim, di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Begitupun ketika kita mentadaburi Al-Qur'an, kita akan membaca kondisi surga, ya, bagaimana kondisi neraka. Yang hal ini bisa memberikan motivasi kepada kita ketika membaca janji-janji surga, keadaan surga yang dijelaskan kenikmatan-kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termotivasi untuk melaksanakan amal, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita membaca tentang ayat-ayat azab berkenaan tentang dahsyatnya siksa neraka, maka kita pun akan termotivasi untuk segera berhenti melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun bisa meredam gejolak syahwat-syahwat kita. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu langkah yang pertama bagaimana kita menekan gejolak syahwat kita. Kemudian langkah yang kedua yaitu tadribul qalb. Bagaimana kita melatih kalbu kita untuk menghunjamkan, untuk menumbuhkan pohon-pohon ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bagaimana kita isi kalbu kita dengan semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan meninggalkan syahwat-syahwat dan meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang ketiga, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadzkirun nafs. Kita mengingatkan kembali terus diri-diri kita. Ketika kita terus terjebak di dalam gejolak syahwat, kita harus fikirkan bagaimana manfaat dan mudaratnya. Ketika seseorang terus berada di dalam kubangan jebakan syahwat-syahwatnya, maka kita lihat bagaimana umat-umat terdahulu mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang keempat, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana upaya kita menekan gejolak syahwat-syahwat kita, yaitu dengan ma'rifatu ma tawa'adallah bihil mustamti'ina ya bi fitnati syahwat wal muharram. Bagaimana kita mengetahui balasan, ya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang terus mengambil kenikmatan dengan jalan mengobarkan syahwat-syahwat binatangnya, syahwat-syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesudahan orang-orang yang mereka terus memperturutkan hawa nafsunya. Bagaimana kita melihat orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya, maka di ujung kehidupannya ketika tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berujung berada di dalam kerugian yang sangat nyata baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian berikutnya yang kelima, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika diri kita sudah benar-benar disergap
oleh pasukan syahwat-syahwat kita, maka kita harus senantiasa berta'awuz. Kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang keenam, sahabat LC, bagaimana kita bisa meredam gejolak syahwat-syahwat kita, yaitu kita dengan berdisiplin menjaga apa-apa yang diperintahkan, apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya adalah salat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ketika kita senantiasa berdisiplin menegakkan, mengerjakan salat-salat fardu kita, salat-salat wajib kita dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh dengan kesadaran, konsentrasi bahwasanya kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka salat kita, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan athar, akan memberikan pengaruh bagaimana bisa meredam gejolak syahwat kita, sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan, yaitu nafsu ataupun syahwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak, yang senantiasa cenderung kepada kebaikan, menyukai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Elsin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara yang ketujuh, bagaimana kita meredam gejolak syahwat-syahwat kita, maka di sini khususnya para pemuda dan para pemudi, sering-seringlah kita melaksanakan saum ataupun berpuasa, ya. Idmanus saum. Kita senantiasa mendawamkan puasa, mendawamkan saum sunnah kita. Ya, dirajinkan puasa Senin dan Kamisnya. Ya, ketika masih kuat ditambah puasa pertengahan bulan Hijriyahnya, atau masih kuat juga, silahkan sahabat LC untuk bisa mengamalkan puasa Nabi Daud, ya, puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Ya, sehari berpuasa, sehari berbuka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, maka barang siapa di antara kalian yang sudah mampu, ya, falyatazawwaj, maka menikahlah." Jadi solusi dari menahan gejolak syahwat-syahwat kita, ya, yang ketujuh adalah dengan saum, dengan berpuasa. Ini bagi para pemuda-pemudi yang belum siap menikah. Tapi ketika sahabat-sahabat LC sudah siap menikah, maka solusi terbaik, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang gejolak syahwatnya sudah memuncak, maka nikah adalah solusi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum." Maka barang siapa yang belum ba'ah, yang belum siap menikah, maka di sini mau tidak mau untuk meredam gejolak syahwat kita, maka sahabat LC harus rajin-rajin berpuasa. Rajin-rajinlah saum sunnah. Kenapa kita harus banyak berpuasa? Fa innalahu wija. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena berpuasa ini adalah benteng. Karena berpuasa adalah perisai, ya, bagaimana agar kita tidak diserbu oleh gejolak syahwat-syahwat kita. Nah, ini sahabat LC, pertanyaan yang pertama, ya, sudah kita jawab. Bagaimana mengatasi gejolak-gejolak syahwat kita. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, tadi ada saudara kita, dia punya saudara, ya, seorang pedagang. Nah, ketika pada bulan puasa tiba, ya, tepatnya mungkin ini mau lebaran, ya, ini sering bagi-bagi THR. Nah, tapi ini bagi THR-nya khusus untuk pelanggannya, gitu ya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini lebaran masih jauh, ya. Untuk memberikan THR, ya, atau hukum memberikan THR ini di dalam
syariat boleh-boleh saja, ya, mubah-mubah saja. Ini dikembalikan kepada niat orang yang memberikan THR tersebut. Apakah ketika memberikan THR tersebut, ya, sang pedagang dia memiliki niat sedekah, ya, berinfak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, atau misalkan sang pedagang ini memberikan THR, ya, kepada para pelanggannya, kepada para customernya dengan tujuan melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk saling memberikan hadiah, maka insyaallah ini pun akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun, sahabat LC, ketika sang pedagang ini memberikan THR, niatnya karena ingin repeat order, ya, niatnya adalah hanya untuk agar sang konsumen ini tidak lari kepada pedagang yang lain, maka ini tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan, ya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal itu tergantung bagaimana niatnya. Dan setiap amal akan dibalas berdasarkan niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dilihat niatnya. Ketika niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, berinfak, melaksanakan sunnah Nabi, saling memberikan hadiah, maka ini berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahabu tahabu. Maka salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita akan masuk kepada pertanyaan yang ketiga, ya. Kita akan jawab pertanyaan yang ketiga, yaitu apa balasan bagi mereka yang gemar bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat adalah salah satu bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bersolawat kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan bentuk kecintaan kita, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita cinta kepada Nabi, semakin kita mengaku cinta kepada Nabi, maka salah satu tandanya apakah kita memperbanyak salawat kepada Nabi. Terlebih sahabat LC, ketika seorang hamba, ketika kita sebagai umat mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buktikan cinta kita ini selain bersolawat kepada Nabi, maka kita pun mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kita mendakwahkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salat ini adalah ibadah, maka sudah ada rumus baku di dalam agama kita, di dalam agama Islam. Ya, sebuah kaidah, al-aslu fil ibadah tauqif. Asal mula, ya, sebuah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tauqif, berhenti pada wahyu ataupun dalil-dalil yang ada di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau bunyi kaidah yang lain adalah al-aslu fil ibadah haramun hatta yadulla ala dalil. Asal hukum sebuah peribadatan adalah dilarang kecuali ada dalil yang melandasi peribadatan tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikutilah apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian
dari Rabb kalian, ya, dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti selain, ya, apa yang tadi sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian jadikan sebagai pemimpin. Begitupun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alai amruna fahuwa raddun." Maka barang siapa yang melakukan satu amal, ya, yang tidak ada tuntunan, tidak ada perintahnya dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tertolak. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwasanya bersolawat ini adalah ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah harus ada panduannya, harus ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita melantunkan solawat, maka kita sudah mengenal solawat sebagaimana ketika kita melaksanakan di dalam solat kita, ketika kita berada di tasyahud, ya, ketika sedang at-tahiyat, maka kita membaca solawat. Maka itulah solawat yang kita baca, yang kita kenal, yang sudah kita hafal. Mudahnya solawat seperti itu. Ya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Kemudian, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita senantiasa bersolawat, maka hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi, juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi asra salawat, wa hutat anhu asru khati'at, wa rufi'at lahu asru darajat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat baginya 10 kali. Bahkan akan digugurkan 10 kesalahan ataupun 10 dosanya, serta ditinggikan baginya 10 derajat tingkatan di surga kelak. Ini keberuntungan yang sangat besar ketika kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali solawat, Allah akan balas dengan 10 solawat, ya, rahmatnya, keridhaannya, kebarokahannya. Kemudian akan dihapus 10 kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita, dan kita akan diangkat 10 derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di jannah, di surganya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dan bisa bertetangga dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana melawan marah? Apakah dengan marah ini sama dengan melawan amarah? Sahabat LC dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marah ini diantara min madakhil syaitan, ya, salah satu celah, salah satu pintu masuknya setan kepada seorang hamba. Karena ketika seorang hamba ini marah, maka akalnya menjadi lemah. Dan ketika akalnya lemah, maka serta-merta iblis ataupun setan dengan mudahnya akan menguasai seorang hamba. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, oleh para sahabatnya, siapakah mereka yang kuat itu? Siapakah mereka yang perkasa itu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang kuat, orang yang perkasa itu, orang yang jago gulat, orang yang bisa membanting orang lain. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnahu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu seseorang yang bisa menguasai dirinya, bisa menahan amarahnya, dan ketika dia bisa menahan emosi ketika dia sedang marah.
Sahabat LC, marah secara umum adalah tercela ya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lawan dari marah adalah memaafkan. Lawan dari marah adalah bagaimana kita melapangkan dada kita apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di dalam ayat ini sahabat LC, Allah memuji ya seorang hamba yang ketika dia marah dia mampu menekan, meredam emosinya, ya meredam marahnya. Dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meredam emosinya ketika marah, bahkan justru dia mampu memaafkan orang lain di saat dia marah, di saat dia dizolimi, maka ini adalah akhlak yang luar biasa. Bahkan janji dari Allah Subhanahu wa taala adalah surga, yang surganya lebih luas daripada langit dan bumi. Sehingga di sini ada beberapa cara, beberapa langkah. Ketika kita marah, maka apa yang harus kita lakukan agar amarah kita bisa segera diredam? Yang pertama, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita marah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus diam. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Maka ketika di antara kalian sedang dalam keadaan marah, maka diamlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ketika kita sedang marah, maka ingatlah keutamaan menahan amarah itu akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab walakal jannah." Janganlah engkau marah, maka bagimu adalah jannah ataupun surga. Kemudian yang ketiga, ketika kita sedang marah, sahabat LC dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka rubahlah posisi badan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Ketika di antara kalian sedang marah, sedangkan dia dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Ya, maka duduklah. Fa in dzahaba anhul ghadab. Ya, ketika marah ini pun masih belum pergi juga, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa illa falyattaji. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ia berbaring. Jadi rubah posisi kita. Ketika sedang berdiri, maka duduklah, dan ketika masih belum hilang juga, maka berbaringlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang dikuasai oleh amarah-amarah kita, maka kita harus berta'awuz kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku mengetahui satu kalimat, jika ia mengucapkannya, niscaya hilanglah darinya apa yang ada padanya, yaitu kemarahan." Seandainya ia mengucapkan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Jadi sahabat LC, ketika ada kata-kata yang menyakiti hati kita, ketika ada bulian, ketika ada cacian, ketika ada hinaan, itu jangan didengarkan. Justru kita harus berta'awuz kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian sahabat LC jawaban dari pertanyaan yang keempat. Kita akan langsung pungkas ya dengan menjawab pertanyaan yang kelima. Itu adakah ya doa yang harus dibaca ketika seseorang merasakan rasa sakit yang tidak tertahan? Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya sakit ini merupakan
takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman, dia harus beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia harus menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu yang sifatnya menurut kita baik atau menurut kita buruk? Maka semuanya di dalamnya ada kebaikan. Ya, ada hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala simpan di setiap ujian berupa rasa sakit yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Begitupun ketika kita merasakan rasa sakit, sahabat Els yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah sifat dunia. Di dalam dunia ini ada orang yang sakit, ada orang yang sehat, kadang bahagia, ya, kadang dia menangis, ya, bersedih. Inilah sifat dunia. Karena kalau tidak mau sakit, ya, tidak mau sedih, ya, tidak mau sengsara selamanya, maka itu hanya ada nanti di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita senantiasa terus bersabar ketika Allah menguji kita dengan rasa sakit. Untuk itu, sahabat LC, di dalam Islam telah ada panduannya bagi kita semuanya dikala kita sedang mengalami yang namanya rasa sakit. Yang pertama, ya, panduan ketika kita sedang sakit, merasakan sesuatu yang sangat sakit, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah yang pertama adalah menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa semua takdir Allah berisi kebaikan dan penuh dengan hikmah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap jiwa, ya, akan merasakan yang namanya maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan akan diuji, ya, kita akan mendapatkan fitnah dalam kehidupan ini, baik keburukan ataupun kebaikan itu sendiri. Wa ilaina turja'un, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau memberikan ulasan tentang ayat ini, beliau mengatakan bahwa nabatalikum bisyarri wal khairi fitnah. Bahwasanya kita akan diuji, ya, dengan keburukan. Kita akan diberikan ujian, diberikan fitnah dengan sesuatu yang menurut kita kebaikan. Ya, kita akan diuji dengan keburukan dan kebaikan. Apa yang dimaksud, ya, kita diuji dengan kebaikan dan keburukan? Ya, bisyiddati warrakha. Bahwasanya di dunia ini kita akan diuji dengan kesempitan, kita akan diuji dengan kelapangan, wasihhatu wassaqam. Kita pun akan diuji dengan sehat, kita akan diuji dengan sakit, wal ghina wal faqr. Kita akan diuji dengan kekayaan, kecukupan, kita pun akan diuji dengan kekurangan, kefakiran. Begitupun ketika di dunia kita akan diuji wal halal wal haram, diuji dengan yang halal, diuji dengan sesuatu yang haram. Apakah kita akan hanya mengambil yang halal saja, juga kita akan meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita akan diuji dengan wat-ta'ah wal maksiyah. Apakah kita akan memilih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita akan memilih kemaksiatan, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita akan diuji, sahabat LC, di dalam kehidupan kita, wal huda wad dhalal. Apakah kita akan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala atau bahkan kita mengikuti jalan-jalan kesesatan. Nauzubillah min zalik. Wa ilaina turja'un, dan kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah wa fanuzazikum bi a'malikum. Kita akan dibalas, ya, mendapatkan balasan dari amal-amal kita semuanya. Terima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat Els yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang sakit, maka bersabarlah. Karena dengan sakit kita akan menjadi penghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adza mim maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttu
Setiap muslim yang terkena musibah, baik itu penyakit ataupun yang lainnya, maka pasti akan dihapuskan kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Maka bersabarlah ketika kita diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berikhtiar mencari kesembuhan dengan cara yang halal, dengan cara yang dibolehkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Silakan datang kepada para ahlinya yang mengerti tentang masalah-masalah penyakit, ya, yang dihalalkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yanzil da'an illa wa anzal lahu shifaan, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Ada orang yang mengetahuinya, ada pula orang yang belum mengetahui obatnya. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ketika kita sedang diuji sakit, maka teruslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara doa yang diajarkan, yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mengalami rasa sakit. Misalkan di sini di antara sahabat LC ada yang sedang sakit gigi, ya, tangannya keseleo, ya, ataupun kakinya keseleo, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, pegang bagian tubuh yang sakit itu lalu bacalah bismillah 3 kali. Ya, bismillah, bismillah, bismillah. Ya, kemudian baca juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, 7 kali. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan diberikan keringanan, akan diberikan kesembuhan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita yakin sebagaimana yakinnya, optimisnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-80, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, maka dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang akan menyembuhkan diriku. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian sahabat LC, ya, 5 jawaban dari 5 pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah kita bahas. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan sekali lagi jangan lupa untuk tersebarnya ilmu, ya, tersebarnya dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sahabat LC untuk like, ya, untuk share, kemudian komen dan subscribe. Demikian sahabat LC. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Sahabat LC.